orang-orang berkata option trading itu adalah Judi. Dan itu menurut kita Tunggu dulu. Sebelum dimulai videonya, silakan dibaca terlebih dahulu info penting berikut ini. Give your time into life. The feeling's no lane. Give it time. We'll be fine. Oke guys, nah pada kesempatan kali ini sesuai dengan permintaan dari rekan-rekan trader semua dan juga banyak dari murid-murid gue dan juga banyak followers gue yang di Instagram banyak memberikan Q&A ya, terutama untuk siapa sih mentor trading binary option gue dan kenapa pada akhirnya gue bisa terjun untuk belajar tentang option trading, walaupun mungkin orang-orang berkata option trading itu adalah Judi. Dan itu menurut kita ya memang judi sih. Memang judi. Jadi sebetulnya untuk option trading itu nggak untuk pemula guys. Itu dia. Jadi pada kesempatan kali ini gua Wiki Zeroski dan Indra Kens ya, buat teman-teman semua pasti udah tahu kan siapa mentor trading gua. Nah itu dia. Jadi teman-teman tahu kalau gua ini trading cryptocurrency, trading saham, lalu trading forex. Tapi kenapa pada akhirnya gua terjun ke binary option juga? Tunggu, gue potong dulu nih. Oke. Kita kan tadi bilang emang judi. Betul. Kenapa? Nah ini disclaimer dulu. Nah, Jangan disclaimer dulu. Judi mereka nggak mau nonton iya, lagi. gitu. Semua emang judi. Semuanya guys. memang judi. Mau saham, forex, cryptocurrency. Kalau kita nggak Semua mengerti money manajemennya dan bagaimana cara mengatur psikologisnya, seperti itu guys. Betul. Oke. Nah jadi sebelumnya gue mau perkenalkan bintang tamu gue dulu nih. Jadi Siap. biar kita ya sambil ngobrol-ngobrol santai lah ya. Siap. Oke. Jadi ini adalah cerita trader episode yang kedua. Yang pertama sudah rilis. Ini yang kedua. Jadi ini sesuai dengan permintaan dari rekan-rekan trader semua. Oke. Nah sebelumnya gue mau kenalin. Dia ini adalah anak muda berprestasi yang berhasil mencetak 1 miliar pertama dari trading. Oke, usianya 24 tahun menuju ke 25 tahun di saat itu. Luar biasa. Dan dia adalah salah satu mentor dan sahabat gua. Oke, dan dia juga pendiri dari kursus trading di Sotif. Apalagi bro? Mi Jongkok. Mau bikin apa lagi setelah itu? Mau bikin banyak sih. Goalsnya kita mau bikin perusahaan yang gede kayak Lipo Group. Gue pengen bikin di Sotif Group. Luar biasa. Siap. Oke, dan saat ini dia juga ternyata jadi artis TikTok. Ya itu cuman Iseng-iseng ya. Ya. Oke guys, nah jadi sesuai dari Q&A yang teman-teman Udah banyak nih, Wah, banyak gitu. Jadi gua akan pilih beberapa yang terbaik. Semoga Q&A kalian akan muncul di video kali ini ya. Siap. Oke, nah udah siap bro? Oke, kita jawab aja langsung. Oke ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu, Indra Kens wajib kepoin Instagramnya. Indra Dia Kens. siapa ya? Oke, nah yang pertama, question yang pertama, sejak kapan mendalami dunia trading bro? Pertama kali itu di tahun 2017. Awal-awal dari Olim Trade karena iklannya yang Iklan gemuk ya, itu ya, luar abang biasa, gemuk itu iya. masuk iklannya. Pelajarin lah Olim Trade. Habis itu gua ke MetaTrader juga forex. Tapi gak ada duitnya, rugi semua. Itu tahun 2017. Jadi pelan-pelan mulai tertarik nih. Apaan nih kenapa orang trading bisa kaya ya? Penasaran dong. Iya. Karena kita semua kan pengen kaya. Nah, 2017 udah tahu. Tapi mulai didalaminnya mulai 2018, mulai ikut seminar, workshop, mulai belajar, mulai nyari mentor gitu. Karena emang penting ya untuk mencari mentor. Betul. Ya. Seperti itu. Jadi Berarti 2017. di tahun 2017. 2017. Oke. Nah, pertanyaan kedua, apa sih rintangan terberat menjadi seorang trader menurut Bro Indra? Rintangan terberatnya itu adalah mental dan psikologi. Karena kenapa? Ketika kita profit mungkin kita senang nih bro. Betul banget. Tapi ketika lu kehilangan uangnya, lu akan emosi. Dan gak jarang orang yang karena udah emosi, justru lossnya makin banyak. Betul banget. Rintangan terberatnya adalah menjaga mental dan psikologi kita itu tetap pada posisi yang prima gitu. Dan itu susah karena kita ini manusia bukan robot. Betul nah, banget. robot mungkin lu bisa atur emosinya. Nah, kita kan manusia moody. Iya. Kita ada masalah keluarga, masalah finansial dan lain-lain. Nah, itu dia rintangan terberatnya. Ketika lu lagi trading, lu itu harus dalam kondisi yang terbaik karena kalau enggak habis tuh duitnya. Betul. Sementara kalau pekerjaan lain kan ya kalau misalnya lu kerjanya apa ya? Cuman di kantor gitu, mood lu lagi jelek juga ya aman-aman aja, nggak akan begitu terpengaruh. Tapi kalau trading, mood lu jelek, uang lu habis.
Benar. Itu bahayanya. Oke, jadi rintangannya berarti Menjaga psikologi dan mental. psikologis dan mentalnya. Iya. Oke, semoga menjawab buat teman-teman semua ya. Siap. Oke, jadi yang ingin menjadi seorang trader dipersiapkan mentalnya terlebih dahulu. Mikir-mikir dulu dah. Dipikir-pikir Siap dulu. nggak lo? Gitu Iya, ya. itu dia. Oke, pertanyaan ketiga. Ada isu mengenai akun promo yang banyak Menarik. beredar. Apa tanggapan Bro tentang itu? Oke, mungkin ini akun-akun promo di binary option ya. Banyak sih. Iya. Bahkan sebenarnya akun promo ini gue buka aja di sini ya. Oke. Itu udah lama ada. Mau di binary option, mau Iya. di forex, Iya. even di platform apapun itu Iya. udah ada. Itu adalah trik marketing. Iya, Dan iya. teknik ini di dunia MLM udah biasa, Bro. Udah biasa. Kayak iya. satu mobil tuh mobil sport dipakai sama leader-leader, tinggal ganti plat doang. Oke. Dan iya. ini adalah teknik untuk menarik pelanggan, Pelanggan. customer, supaya Iya, kalian iya. ngelihat akunnya miliaran kan Iya. masuk. Nah cuman ya gak bisa di withdraw. Nah itu dia. Jadi buat teman-teman semua akun promo itu memang ada. Memang Tetapi yang paling penting untuk teman-teman semua, ketika teman-teman ingin trading, yang paling penting itu adalah perusahaan sekuritas atau brokernya itu adalah fair. Fair gak? Mereka- Karena kalau akun iya. promo semua emang ada ya. Betul. Emang Tapi yang paling penting Fair brokernya fair, mau membayar teman-teman tidak. semua. Hmm. Itu aja. Itu tuh. Oke. Kalau emang masalah akun promo ya gini Hmm. aja gampang sih. Kalau ada trader yang saldonya miliaran tapi lifestyle dia tidak sesuai, Nah, perlu itu dipertanyakan. dia. Betul, aja itu sih. dia. Tapi Betul. nggak masalah Nggak juga, masalah, nggak iya. masalah juga ya. Karena akun promo itu emang ada gitu. Bahkan Iya. di platform, semua platform gue berani Semua bilang pla- ada. Ada, iya. Ada. Jadi nggak usah lebay kayak bilang akun promo penipuan enggak. Itu Itu untuk trik promosi marketing ya. yang biasa, Marketing. guys. Itu dia. Iya. Coba kalian yang punya platform deh, pasti kalian bakal lakuin hal yang sama. Iya, Ini itu kayak dia. ibaratnya dark campaign lah. Betul, Dark campaign, betul. Itu biasa. Oke, jadi semoga menjawab ya buat teman-teman Semoga semua ya. menjawab. Mm-mm. Oke, yang selanjutnya, bagaimana kita bisa membedakan real trader dengan fake trader? Udah gua mention tadi kan. Tadi. Kalau misalnya real trader nih, nah dia emang trading di platform tersebut, emang berpenghasilan dari platform tersebut. Ya, Oke, betul. Dia dapat duit dari situ. Hmm. Ya emang dapat duit dari situ. Kalau misalnya fake trader, biasanya cuma YouTuber atau influencer yang memang ditugaskan untuk promo. Ya. Banyak banget, nggak usah kita sebutin namanya, pokoknya konten YouTube-nya tentang prank nih atau tentang apa, tapi di awal-awal video ngepromoin. Oke. Itu juga sah-sah aja, nggak Iya, salah, namanya betul. dia influencer. Influencer. Tugas dia nge-endorse dong. Mengendorse ya. Nah, jadi itu bisa disebut fake trader. Sebenarnya bukan fake trader sih, trader juga. Iya. Cuman dia nggak terlalu fokus. Betul. Dia cuma promosi doang, gitu. Oke, semoga menjawab ya teman-teman semua ya. Jadi kalau real trader tuh dia user juga. Iya. Sebagai user. Sebagai user. Bukan hanya promosiin. Betul. gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini menarik nih. Jadi Aha. banyak beredar kan kalau kita di Indonesia ini banyak investasi bodong. Banyak. Terutama Bro juga mengalami dan Oh, gua iya. pun mengalami. Siap. Sebelum kita terjun di dunia trading kita kena investasi bodong. Mhm. Nah, bagaimana sih tipsnya untuk terhindar dari investasi bodong itu? Tipsnya adalah yang pertama jangan serakah, yang Oke. kedua cari tahu. Nah, kalau lu udah serakah dan lu nggak cari tahu, lu bakal habis. Karena kalau ada investasi yang ngasih persentasi bunga profit yang nggak masuk akal, Iya. harus hati-hati. Betul. Itu dia. Karena nggak mungkin ada. Kalaupun ada, gini, dia pasti di awal aja. Betul. Gua kena tuh gitu bro di GCG. Iya. Di awal gua dikasih profit, tahu-tahu dia hilang, nggak bisa di-WD. Banyak nih yang belakangan kena di Alimama. Betul. Banyak teman gue yang Nah. kena, gue udah bilang jangan bro. Nah tapi ada satu teman gue yang sempat profit dan dia udah tarik semua Iya, aman. berarti- Tapi sistem money game itu ya kayak gitu, investasi bodong. Skema Ponzi berarti Iya. ya. Lu ngasih duit lu gak ngapa-ngapain lu dapat profit, itu udah gak masuk akal, mending Iya. tinggalin gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang paling penting itu jangan serakah. Jangan serakah. Yang kedua, teman-teman harus Cari lihat tahu juga, cari tahu gitu. Karena yang kita tahu kan investasi yang baik itu adalah saham, Saham, cryptocurrency, reksadana, reksadana, obligasi pemerintah. Nah, Iya. itu oke teman-teman. Tapi untuk yang tiba-tiba titip dana itu Iya. hati-hati teman-teman Terus semua. gini, jangan karena platform tersebut udah OJK, lu Iya. yakin 100%. Yang OJK sekalipun Iya, bisa aja. bisa aja bangkrut dan bisa aja lari Betul, duit lu, itu dia. Jadi OJK nggak OJK itu nggak menjadi jaminan. Betul. Riset dulu aja platformnya Riset dulu, udah berapa betul. lama gitu. Udah 5 tahun, udah 10 tahun. Biasanya kalau udah 5 tahun bisa dibilang aman sih. Oke. Kayak Binomo udah 5 Iya. tahun, Ah. Olimtrade udah 10 tahun. Itu bukan platform penipuan. Iya. Dia bakal ngebayar kalau lu profit, tapi ya tetap ada resikonya. Betul. Bakal ada juga gitu. Jadi ini resikonya antara si platform dan trader ya Ya, teman-teman bener. semua ya. Oke, lalu kita akan masuk ke pertanyaan Siap. selanjutnya. Bang, Aha. nah ini ada pertanyaan nih. Apa yang harus dipersiapkan trader pemula sebelum terjun ke dunia trading atau ke financial market? paling penting, balik lagi di pertanyaan awal, adalah mental lu dulu. Mental lu siap nggak? Karena di trading lu bukan hanya dapat cuan atau dapat profit, Betul. tapi ketika lu terjun ke dunia trading, artinya lu meresikokan dana lu. Betul Nah, sekali. orang kerja itu orang meresikokan
waktunya untuk duit. Tapi kalau di trading, lu meresikokan duit lu Yes. dan kebebasan lu, ya untuk supaya nanti lu bisa financial freedom. Betul. Ya, kalau orang kerja kan lu nggak bebas, lu Iya. terikat waktu lu resikoin tuh buang gitu kan, Iya. demi supaya dapat duit. Nah trading tuh beda, duit lu yang lu resikoin, Betul. supaya lu bisa dapat financial freedom dan bebas waktu, dan itu dia. Itu Iya. dia. Jadi kalau lu mau trading, yang pertama yang pasti modal dulu nih. Betul. Modal itu bukan hanya modal duit, modal edukasi, modal wawasan, ilmu, dan pastinya ya semuanya gitu. Mental juga Iya. termasuk dalam modal. Lu kalau udah punya mentalnya udah siap kalah, barulah terjun ke trading. Dan yang pasti financial lu harus stabil sih. Iya, Lu financial harus punya income yang benar-benar stabil, lu harus punya bisnis atau apapun itu. Mungkin lu kerja sama orang yang emang udah stabil, jangan ada cicilan, jangan ada utang, jangan ada masalah finansial. Terjun trading itu pasti hancur. Mostly itu orang hancur karena dia Betul. tradingnya pengen kaya, Iya. nggak bakal dapat duit, malah Iya. habis duit. Itu sih yang perlu dipersiapkan. Oke, jadi buat trader pemula Mhm. harus investasi dari leher Ke atas. kepala dulu ya, ke Nah, atas. itu penting banget. Jangan tergiur karena profitnya dahulu gitu. Ya. Karena orang-orang yang sudah mengalami profit konsisten, dia pasti mengalami babak belur terlebih dahulu. Nah, makanya Pastilah. kita mengedukasi teman-teman semua jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang Seperti instan. itu, ya. Karena kita aja memerlukan waktu 2-3 menit untuk membuat mie instan. Betul. ya. Oke, nah ini pertanyaan menarik lagi nih. Mhm. Kenapa saat ini Bro Indra lebih memilih untuk menjadi seorang investor saham dan trader aset cryptocurrency? Oke, kenapa? Ya karena yang pertama itu untuk jangka panjang 5 tahun 10 tahun ke depan bagus. Yes, Nah, betul. gua udah dapat miliaran nih dari binary option. Betul. Tapi binary option itu jangka pendek. Betul. Kenapa? Harus bisa diputar lagi. Harus diputar lagi. Kita tiap hari harus trading dan kita capek dong. Betul. Kita terus-terusan trading walaupun dapat duit pasti capek, guys. Banyak orang yang nanya ke gua, kenapa lu ini gak fokus ke binomo aja, ke binary aja? Lu bisa Yeah. dapat 10 juta sehari, fokus aja ke situ. Jawabannya adalah karena gua manusia dan gua capek. Yes. Otak gue perlu rehat, perlu istirahat. Ketika gue udah punya kapital yang lumayan di binary option, udah dapat profit miliaran, ya udah pindahin ke kripto, pindahin ke saham untuk jangka panjangnya, supaya uang yang bekerja untuk kita. Karena kalau di trading kita harus kerja juga, kita harus analisis. Tapi kalau di saham kita tinggal beli saham-saham yang blue chip, saham-saham Yeah. yang bagus, yang punya valuasi yang baik. Kita tinggal nunggu capital gain ataupun dapat dividen. Iya, betul Di banget. kripto juga sama, kita Iya. tinggal ya jatuhnya kita nyimpen koin sih, beli koin-koin yang bagus, BTC, BCH, ETH, Betul. simpan aja, lu bakal dapat capital gain dari situ. Kalau profit ya tinggal dijual, itu doang. Tapi kalau di binary lu mesti tiap hari bro. Iya, betul. Gue udah 2 tahun di binary bro. Iya, gua Dan- 1 tahun bro. Nah, Sejak capek kan? ketemu bro 1 tahun Capek. ya, udah capek. Mungkin teman-teman yang baru terjun di binary gak Iya. akan ngerti mindset kita, karena kenapa sih Wiki sama Indra mau ke saham aja, nggak mau di binomo aja, Iya. fokus di binary aja Iya. gitu kan bisa profit, memang bisa. Cuman sesekali kita di binomo. Kalau Iya. kita lagi iseng-iseng, lagi punya waktu luang ya trading, dapat 15 menit dapat 10 juta cukup kalau dengan modal 1 M. Iya. Tapi kita kan pengen yang jangka panjang. Betul. Jadi invest jangan hanya di satu platform. Nah, gua invest di kripto, saham, dan binary 3 nih. Bro Wiki juga sama kan? Sama. Kripto, saham, bahkan Saham. dia forex juga. Iya. Lebih banyak ya dari Iya. gua gitu. Semua aset hajar aja, yang penting dipelajarin kan. Betul. Itu dia. Mengerti resikonya. Jadi kalau teman-teman misalkan punya uang, itu jangan langsung tiba-tiba dicemplungin semua dalam satu instrumen. Jangan. Ada orang bikin konten TikTok ngakak banget. Siapa yang naruh uangnya semua di Alimama? I did katanya. Habis dong ya. Iya, itu bahaya banget. Bahaya. Jangan, Oke. jangan tergiur dah. Jadi tadi sudah tahu ya kenapa ya? Karena kita diversifikasi dan kita nggak mungkin yang namanya hidup untuk trading terus gitu kan. Kita kan ingin trading for living, bukan living for trading. Bener. Jadi jangan kebalik ya teman-teman ya. Oke, next. Oke. Kalau disuruh memilih, lebih baik menjadi entrepreneur atau trader? Sekarang sih entrepreneur sih. Entrepreneur. Karena trading itu juga bagian dari entrepreneur. Betul. Pengusaha dong. Dagang. Usahanya apa? Iya, Trading. kita dagang. Iya, Ya. betul. Keseluruhannya yang paling atasnya tetap entrepreneur. Betul. Karena di dunia ini kalau lu mau dapat duit, konsepnya adalah lu pindahin duit orang ke duit lu. Gimana Yes, caranya? Ya dengan betul. jualan, Dengan jualan. jualan jasa, jualan produk. Mm. Konsep untuk menjadi kaya kan sales, bro. Sales, Sama. iya. Lu trading kan lu juga ngejual sesuatu. Betul. Lu buka online shop atau apapun, lu ngejual barang, produk. Lu endorsement kan ngejual jasa. Konsep dari mendapatkan uang adalah sales. Pindahin duit orang menjadi duit lu dengan cara yang halal tentunya. Kalau Betul. dengan cara yang haram lu bakal kena pidana. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Menarik ya. Menarik. Jadi sebetulnya ya kalau gue mungkin boleh tambahin ya. Hmm. Jadi gini teman-teman,
konsepnya ini, kalau kita ingin menjadi dipilih trader atau pengusaha, kita harus bisa memposisikan diri kita. Nah, betul. jadi biasanya kita memulai dari pedagang kecil dulu, Benar. mulai lama-lama jadi pedagang besar, Benar. dan mulai menjadi pengusaha. Dulu kan itu. kita trader. Betul. Sekarang kita udah mau entrepreneur. Dan investor juga. Jadi kita ada uang, ya tinggal kita beli saham-saham bagus, dan kita mensupport pemerintah juga. Yuk nabung saham. Yoi. Harus Mantap. nabung saham. Harus nabung saham demi masa Oke, depan yang cerah. Demi masa depan yang cerah. Oke, ini pertanyaan menarik lagi. Siap. Banyak ya? Banyak kan, Banyak tapi ini. pertanyaannya bagus-bagus Ini ya. udah 15 menit loh. Iya. Siapa inspirasi dan motivasi terbesar Bro Indra dalam hidup ini? Wah. Wis. Oke, apa yang membuat kita tetap trading meskipun kita udah loss banyak? Iya. Gue sempat nyalain platformnya. Sama kayak lu Oke. main badminton, main Betul. bulu tangkis, ketika lu mukul gak kenal lu nyalain raketnya. Betul. Itu adalah tindakan yang konyol sebenarnya.